Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada video kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menginput video presentasi mahasiswa ke dalam forum dan bagaimana membuat kuis atau pertanyaan. Sebelum menginput video presentasi mahasiswa pada forum, maka tentu langkah yang pertama adalah menyiapkan absensi kehadiran, kemudian mengupload makalah yang sudah dibuat oleh mahasiswa dan PowerPoint yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Bagaimana cara mengupload makalah dan PowerPoint yang sudah dibuat oleh mahasiswa? Bapak Ibu bisa melihat video tutorial yang saya buat sebelum ini. Baiklah, setelah kita membuat absensi kehadiran dan mengupload makalah dan PowerPoint mahasiswa, maka kita menambahkan forum diskusi. Kita tambahkan di sini forum diskusi untuk memasukkan di dalamnya video presentasi mahasiswa. Maka di sini kita beri judul presentasi dengan tema kekerasan simbolik di sekolah. Kemudian kita berikan deskripsi di sini. Sudah saya siapkan. Silahkan setiap mahasiswa melihat dan memperhatikan video presentasi di bawah ini, serta setiap mahasiswa agar aktif melakukan diskusi dengan mengisi komentar di bawahnya. Bisa bertanya, menyanggah, atau yang lain. Presenter agar aktif menjawab dan merespon setiap pertanyaan mahasiswa yang lain. Setiap mahasiswa yang aktif berdiskusi akan mendapatkan penilaian. Setelah itu kita tambahkan link video di bawahnya. Maka disiapkan dulu mahasiswa agar mengirimkan link video presentasi kepada dosen sebelum perkuliahan dimulai. Bisa H-1 atau H-2. Maka di sini sudah saya siapkan ada 2 presentasi. Nah, di sini kita klik ada gambar link di sini, kita klik, kemudian linknya kita paste di sini, kemudian create link. Kemudian bawahnya juga seperti itu, kita copy linknya di sini, kemudian kita klik di sini, kemudian kita paste dan kita create link. Jadi setiap kali pertemuan yang presentasi bisa 2, 3, atau bahkan lebih. Di mahasiswa menyiapkan video ini sebelum pertemuan dimulai. Kemudian display, kemudian jangan lupa availability-nya. Ini bisa diakses mulai kapan? Misalkan Ahad besok tanggal 5, kemudian dimulai jam 8 dan berakhir diskusi ini jam berapa. Misalkan dibuat
jam 10 misalkan, atau misalkan jam 9.40 juga boleh. Itu terserah kesepakatan Bapak Ibu dengan mahasiswa. Nah, setelah waktunya di setting, maka jangan lupa juga menyeting whole forum grading. Ini agar aktivitas diskusi mahasiswa bisa kita nilai. Nah, setelah itu kemudian kita save and display. Kita tunggu. Kemudian kita lihat di pertemuan ke-7. Nah, ini sudah videonya sudah muncul di sini. Nah, nanti mahasiswa bisa melihat video ini, memperhatikan, kemudian mengomentari pada kolom yang ada di dalam forum ini. Coba kita nyalakan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sosiologi Pendidikan. Jadi di sini mahasiswa presentasi menggunakan PowerPoint yang sudah digunakan. Kemudian di situ ada wajah daripada mahasiswa tersebut. Jadi ada PowerPoint, kemudian di situ ada wajah mahasiswa yang sedang presentasi. Yang mendapatkan tema tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Di dalam sejarah perkembangan sosiologi pendidikan, kelompok kami yang pertama akan... Jadi hampir sama dengan presentasi di kelas secara offline, tapi ini diganti dengan video. Model yang kedua adalah model yang mahasiswa itu tidak masuk di dalam PowerPoint, tapi mahasiswa itu ada di luar, nanti PowerPoint-nya keluar di sampingnya. Coba kita perhatikan video yang satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi biasa, tapi nanti ada slide yang dia ada di sampingnya sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Keberhasilan ada dalam semua masyarakat yang di sana terdapat kerangka hukum dari dan para penulis yang lain globalisasi alternatif warisan properti langsung Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nanti PowerPoint-nya muncul di sini. Akan tapi kelemahannya adalah mungkin akan terlihat sedikit lebih kecil dibanding yang atasnya. Nah, setelah kita mengupload video presentasi mahasiswa, kemudian agar mahasiswa lebih memperhatikan presentasi temannya, kalau video yang pertama adalah kita membuat assignment, mahasiswa diminta untuk meresum hasil presentasi, maka pada video kali ini kita akan mencoba mahasiswa menjawab pertanyaan. Maka dosen membuat quiz, maka kita add activity, kemudian kita pilih di sini ada quiz pertanyaan. Nah, itu tadi perkuliahannya kan dimulai jam 8. Maka di sini pertanyaan hasil diskusi. Jawablah
pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Nah, ini kita display, kemudian kita setting timingnya. Kalau tadi mulai kuliahnya jam 8, maka ini mungkin bisa diaksesnya jam 9.30 karena perkuliahan sebentar lagi akan selesai. Kemudian kapan terakhir bisa diakses? Misalkan jam 13 atau misalkan jam 15 sore. Batas akhir mengakses soal ini. Nah, tapi di sini ada time limit. Artinya apa? Ketika mahasiswa sudah mengeklik pertanyaan itu, maka waktu yang tersedia hanya 30 menit misalkan. Ya. Jadi nanti setelah 30 menit, setelah pasca dibuka itu, maka soal itu akan menutup. Tapi mahasiswa yang lain yang belum membuka itu masih bisa mengakses soal sampai jam 15. Misalkan mau buka jam 13 boleh, tapi jam 13 dibuka jam 13.30 dia akan menutup dengan sendirinya. Ya, itu ya. Nah, jadi tergantung seberapa banyak soal itu kita berikan kepada mahasiswa dan seberapa susah pertanyaan itu kita berikan kepada mahasiswa. Bisa 45 menit, bisa 60 menit, dan seterusnya. Kemudian kita save and display. Nah, ini kita masih membuat rumahnya, belum pertanyaannya. Nah, bagaimana membuat pertanyaannya? Nah, di sini ada edit quiz. Ada edit quiz. Kemudian baru nanti kita membuat pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya. Di sebelah sini ada add, ya. Kita klik ada panah di sini. Kemudian kita klik new question. Nah, di sini ada banyak model pertanyaan. Mulai dari multiple choice, true or false, ada matching, ada short answer, ada numerical, ada essay, dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba 3 model pertanyaan. Yang pertama adalah multiple choice. Kita coba pertanyaan multiple dengan multiple choice. Nah, ini misalkan pertanyaan ke-1. Siapakah, ini masih mata kuliah sosiologi pendidikan, siapakah penggagas teori kekerasan simbolik atau symbolic violence? Nah, di sini kemudian kita berikan alternatif jawaban. Misalkan yang pertama adalah Karl Marx. Yang kedua adalah Pierre Bourdieu. Yang ketiga adalah Max Weber. Yang keempat adalah John Dewey. Dari keempat pertanyaan ini kemudian kita pilih mana pertanyaan yang paling benar, mana pertanyaan yang benar. Maka di sini adalah Pierre Bourdieu. Yang artinya otomatis jika mahasiswa memilih pertanyaan jawaban pertama atau ketiga atau keempat adalah jawabannya akan salah. Maka di sini adalah kemudian save change. Nah, kemudian sudah muncul di sini pertanyaan ke-1. Kemudian kita buat lagi new question untuk pertanyaan kedua. Kita coba true or false. Model true or false. Pertanyaan kedua.
Pierre Bourdieu memiliki teori yang dikenal dengan modal, kelas, habitus, kekerasan, dan kekuasaan. Nah, pertanyaan ini benar atau salah? Maka di sini kita beri pernyataan di atas adalah benar. Nanti mahasiswa disuruh memilih ini benar atau salah. Dia jika menjawab pernyataan di atas salah, maka jawabannya adalah salah. Atau kita membuat pernyataan yang negatif, pernyataan yang salah, maka kita isi di sini adalah false. Maka jika mahasiswa menjawab true, maka mahasiswa akan salah. Kemudian kita save change. Sudah 2 pertanyaan. Kita create satu lagi pertanyaan yang mungkin sedikit analisis dan deskriptif. Di sini kita pilih esai. Pertanyaan ketiga. Nah, kalau esai biasanya pertanyaannya cenderung bagaimana pendapat Anda terkait fenomena kekerasan simbolik di sekolah, khususnya yang terdapat pada buku sekolah elektronik atau BSE. Nah, ini jawabannya kita tidak menyediakan karena dia normatif dan subjektif. Bagaimana pendapat Anda? Setiap mahasiswa memiliki gagasan atau pendapat sendiri. Kemudian kita di sini kita batasi. Mahasiswa menjawab maksimal berapa baris, berapa lines ya. Bisa 10 atau bisa 20 atau bisa 5. Kalau ingin padat dan singkat ya dibuat 5. Kemudian apakah mahasiswa diizinkan untuk allow attachment atau mengirim file? Nah, di sini tidak. Kalau kita izinkan maka mahasiswa bisa mengupload file. Tapi kalau tidak kita izinkan maka mahasiswa harus menjawab di dalam kolom situ. Ya, kemudian ini tidak kita pilih, kemudian langsung save change. Nah, ini sudah ada 3 pertanyaan. Jika satu mahasiswa ini menjawab pertanyaan dengan benar semuanya, maka nilainya 100. Kita save di sini. Nah, kemudian 100 itu setiap soal ini kita kasih nilai berapa. Ya. Anggaplah ini karena multiple choice, karena hanya 3 pertanyaan, maka di sini kita buat nilainya 25. Kemudian yang nomor 2 itu juga 25. Nah, yang nomor 3 karena dia analisis, mungkin cenderung lebih susah, maka kita beri nilai 50. Ini misalkan saja. Nah, semakin banyak, ya semakin nilainya kita bisa atur. Kemudian ini ada shuffle, ini adalah fungsinya adalah kalau kita klik di sini, maka pertanyaan yang muncul itu akan acak. Jadi dari satu kelas itu nanti yang muncul pada pertanyaan pertama di halaman pertama itu bisa jadi nomor 5 dulu atau nomor 6 dulu atau nomor 2 dulu. Jadi tidak secara bersama-sama nomor 1 urut begitu, tapi dia bisa acak. Nah, ini kita shuffle. Fungsinya apa? Jika misalkan ini tidak pada kasus kuliah di rumah atau misalkan di kelas online, nanti UTS atau ujian itu mahasiswa tidak saling bercontohan. Kemudian kita save di sini. Ini kita kembali ke pertemuan ke-7. Nah,
Demikian Bapak Ibu, model perkuliahan atau pembelajaran yang kedua. Jika yang pertama kemarin hanya mengupload makalah dan PPT, kemudian mahasiswa berdiskusi di dalamnya, mahasiswa membaca, kemudian mahasiswa diberikan assignment penugasan berupa resum, maka pada model yang kedua ini adalah mahasiswa diminta presentasi menggunakan video dan PowerPoint, kemudian penugasannya adalah berbentuk kuis atau diskusi. Pada video selanjutnya, saya akan mengajarkan bagaimana menilai diskusi, menilai hasil diskusi, dan bagaimana memindah pertanyaan dari satu kelas, dari question bank, dari kelas 1 ke kelas yang lain. Misalkan kita mengajar sosiologi pendidikan pada kelas A, B, dan C. Nah, tidak mungkin kita setelah membuat pertanyaan di kelas A, kemudian di kelas B kita mulai ngetik ulang lagi. Tapi bagaimana memindahkannya itu? Itu nanti insya Allah pada video yang ketiga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.